Halo semua, perkenalkan nama saya Diwani Manik dari program studi S1 Akuntansi STI Gentiares akan menjelaskan sedikit tentang materi pendidikan kewarganegaraan pada bab 6 tentang kewarganegaraan Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar untuk menjadi profesional di masa depan, tetapi juga harus memahami peran kita sebagai warga negara. Beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan diantaranya adalah siapa yang disebut sebagai warga negara, apa hak dan kewajiban kita, bagaimana sistem kependudukan di Indonesia bekerja, dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita memahami pentingnya status kewarganegaraan dan kependudukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu warga negara? Warga negara adalah individu yang secara sah menjadi anggota suatu negara. Namun, tidak semua yang tinggal di dalam suatu negara adalah warganya. Nah, inilah perbedaan antara warga negara dan penduduk. Jadi, kalau warga negara memiliki ikatan hukum dan politik dengan negaranya, sementara penduduk hanya merujuk pada orang yang tinggal di suatu wilayah, baik itu warga negara maupun orang asing. Asas kewarganegaraan di Indonesia. Di dunia ini terdapat dua tipe asas utama yang menentukan kewarganegaraan. Yang pertama itu ada ius soli. Ius soli ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Kemudian ada ius sanguinis, menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Nah, Indonesia ini menganut ius sanguinis, artinya seseorang dianggap sebagai WNI atau warga negara Indonesia jika lahir dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia, meskipun ia lahir di luar negeri. Kemudian ada pewarganegaraan, di mana ini adalah proses bagi orang asing untuk menjadi WNI, menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebagai warga negara, kita memiliki berbagai hak dan yang dijamin oleh negara, seperti hak atas pendidikan, perlindungan hukum, dan kebebasan berpendapat. Namun, kita juga harus menyadari bahwa kita punya kewajiban dalam negara yang harus dipenuhi, seperti misalnya membayar pajak, menaati hukum, dan membela negara jika diperlukan. Masalah kewarganegaraan. Dalam beberapa kasus, seseorang bisa memiliki lebih dari satu kewarganegaraan atau bipartite atau biasa disebut sebagai kewarganegaraan ganda, atau bahkan tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali atau apartheid. Nah, ini biasanya bisa terjadi karena perbedaan sistem kewarganegaraan di setiap negara. Nah, kasus nyatanya anak dari pasangan yang berbeda negara yang sistemnya juga bertolak belakang, ini bisa menjadikan anaknya mengalami bipartite ataupun apartheid. Kemudian, apa itu penduduk? Penduduk adalah orang yang tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, baik itu warga negara maupun orang asing. Di situ jadi dibagi menjadi 3, ada penduduk WNI, warga negara yang tinggal di Indonesia, kemudian ada penduduk WNA, orang asing yang tinggal di Indonesia untuk jangka waktu yang lama, kemudian ada non-penduduk, orang yang tinggal di Indonesia sementara waktu saja, misalnya ada turis, diplomat, pekerja asing. Kemudian ada sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Administrasi kependudukan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu itu memiliki identitas yang sah. Pada gambar di situ ada ditunjukkan beberapa tipe dokumen yang harus dimiliki kependudukan yang dimiliki penduduk Indonesia, ya. Jenis-jenis dokumennya diantaranya ada kartu keluarga, ada kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat keterangan kependudukan, dan akte kematian. Nah, dokumen kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga serta akte kelahiran ini sangat penting untuk mengakses berbagai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan perbankan juga. Nah, kemudian mengapa sih data kependudukan itu penting? Di situ dikatakan ada untuk perencanaan pembangunan nasional, alokasi anggaran dan kebijakan publik, pemilu dan demokrasi yang lebih baik, serta pencegahan kejahatan dan identitas yang sah. Jadi data kependudukan ini berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan kita sebagai warga negara. Seperti perencanaan pembangunan tadi, alokasi anggaran dan penyelenggaraan pemilu, ya. Jadi jika data kependudukan kita itu tidak akurat, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah nantinya bisa meleset bagi kebutuhan masyarakat di daerah tertentu. Kemudian ada tantangan dalam administrasi kependudukan. Di situ dikatakan ada 3. Yang pertama ada penduduk tanpa dokumen resmi. Ini tuh akan mengakibatkan sulit mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Kemudian ada perpindahan penduduk yang tidak terdata. Ini tuh menyebabkan ketidakseimbangan perencanaan pembangunan tentunya oleh pemerintah. Kemudian ada identitas ganda atau kepalsuan data. Ini berpotensi disalahgunakan untuk kejahatan, ya. Jadi meski sistem administrasi kependudukan kita sudah
diterapkan, masih ada tantangan yang perlu dihadapi lagi seperti tadi perpindahan penduduk, kemudian kepemilikan dokumen yang belum merata, serta identitas ganda. Ya, oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dengan benar itu sangatlah penting. Oke, kemudian ada peran mahasiswa dalam kewarganegaraan. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran nyata dalam kehidupan bernegara. Beberapa hal yang bisa kita lakukan itu adalah mengurus dokumen kependudukan dengan benar, menggunakan hak pilih dalam pemilu, menyebarkan informasi yang benar, berpartisipasi dalam program sosial dan kebijakan publik, serta membangun kesadaran hukum di kampus dan masyarakat. Oke, dari semua itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa warga negara adalah individu yang secara sah menjadi anggota suatu negara dengan hak dan kewajiban. Indonesia menganut asas ius sanguinis dengan pengecualian terbatas untuk ius soli. Kependudukan menentukan akses terhadap pelayanan publik sehingga dokumen seperti KTP dan kartu keluarga sangatlah penting. Tantangan seperti bipartite, kewarganegaraan ganda, atau apartheid tanpa kewarganegaraan perlu diatasi dengan sistem administrasi yang baik. Sebagai mahasiswa, peran dalam kehidupan bernegara mencangkup kepatuhan hukum, berpartisipasi sosial, dan menjadi nilai kebangsaan untuk mendukung pembangunan negara. Ya, jadi menjadi warga negara itu bukan hanya soal status, tapi juga tentang tanggung jawab. Kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Jadi administrasi kependudukan yang baik juga sangat penting untuk memastikan hak-hak kita terpenuhi. Jadi sebagai mahasiswa, kita harus lebih sadar akan status kewarganegaraan dan kependudukan kita, serta berperan aktif dalam kehidupan bernegara. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.